3 hari setelah resepsi pernikahan, ibu mertuaku berdiri di tengah ruang tamu apartemen lantai 20 ini. Suaranya datar, tajam. Mulai bulan ini, kamu bayar 5 juta untuk sewa kamar di sini. Nara, aku menatapnya. Di sebelahnya, adik iparku Vania tersenyum kecil, pura-pura prihatin. Mereka tidak tahu satu hal, apartemen mewah ini dan villa yang selama ini mereka banggakan di depan tetangga. Dua-duanya berdiri atas namaku. Sertifikat asli ada di brankas pribadiku. Saat seluruh kebenaran terbuka, saat semua kesombongan itu runtuh dalam satu malam, siapa yang akhirnya berlutut memohon di hadapanku? Tonton sampai akhir, karena akhir cerita ini akan membuat kalian terdiam. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah nyata tentang keluarga, harga diri, dan keadilan yang selalu datang pada waktunya. Kalau kalian suka cerita seperti ini, tekan tombol berlangganan. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Nara, 29 tahun. Aku bekerja sebagai auditor di sebuah firma keuangan di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun, aku menelusuri angka, mencari kebohongan yang disembunyikan orang di balik laporan rapi. Pekerjaanku mengajarkan satu hal, angka tidak pernah berbohong. Manusia yang berbohong. 3 minggu yang lalu, aku berdiri di altar dengan gaun putih panjang. Aku percaya, aku perempuan paling beruntung. Pria yang menggenggam tanganku hari itu bernama Arga. Sosok yang kukira akan menjadi tempatku pulang. Hari pernikahan itu indah. Bunga di mana-mana, tamu yang tersenyum. Bu Sulastri, yang saat itu masih memanggilku anakku sayang, memelukku di depan semua orang. Aku menangis bahagia. Aku pikir aku menemukan keluarga. Aku pikir aku menemukan rumah. Betapa naifnya aku saat itu. Aku yang setiap hari membongkar kepalsuan dalam pekerjaanku, tidak melihat kepalsuan yang berdiri tepat di sampingku, memegang tanganku di altar. Tapi mungkin itu bukan karena aku buta. Mungkin karena aku memang ingin percaya. Setiap orang, sekuat apapun, punya satu titik di mana ia ingin dicintai dengan tulus. Dan di titik itulah mereka menyergapku. Aku menyukai Arga karena ia sederhana. Ia tidak pernah membicarakan uang. Ia mengaku hanya pegawai biasa di perusahaan logistik. Aku tidak keberatan. Aku sendiri tidak pernah menyebut berapa yang kumiliki. Kami bertemu setahun sebelumnya di sebuah seminar keuangan. Aku menjadi pembicara. Ia datang sebagai peserta. Saat itu, ia mendekatiku, mengaku tertarik pada caraku menjelaskan angka. Aku terpikat pada kesederhanaannya, atau begitulah yang kukira. Selama berpacaran, Arga selalu hangat. Ia mengantarku pulang. Ia mengingat hal-hal kecil. Ia tidak pernah meminta apapun dariku. Aku pikir aku menemukan pria yang mencintaiku karena diriku, bukan karena hartaku. Aku tidak tahu di belakangku. Arga sudah menyelidiki siapa aku sebenarnya. Belakangan, jauh setelah semua ini, aku baru mengerti. Keluarganya tahu aku punya uang. Mereka tidak tahu seberapa banyak, tapi mereka tahu cukup untuk memutuskan bahwa aku layak dijadikan sasaran. Pernikahan ini bagi mereka bukan tentang cinta, tentang panen. Itulah kesalahanku. Aku pikir diam adalah bentuk kerendahan hati. Ternyata bagi keluarga Arga, diam adalah tanda bahwa aku bisa diinjak. Tapi mereka melakukan satu kesalahan besar. Mereka memilih korban yang salah. Mereka tidak tahu perempuan yang mereka kira polos ini menghabiskan hari-harinya membongkar penipuan yang jauh lebih rapi dari yang bisa mereka bayangkan. Sore itu, di apartemen yang baru kami tempati, ilusi indah itu menguap tanpa sisa. Pendingin ruangan terasa mencekik. Bu Sulastri, ibu mertuaku, duduk di sofa kulit dengan punggung tegak. Vania, adik perempuan Arga, 27 tahun, duduk di sampingnya sambil menyeruput kopi yang baru kubuat. Duduklah, Nara, kata Bu Sulastri. Ada yang harus kita bicarakan sebagai keluarga. Aku duduk. Arga berdiri di dekat jendela, memunggungiku. Ia tidak menoleh sama sekali. Apartemen ini milik keluarga kami, lanjut Bu Sulastri. Merawat aset seperti ini butuh biaya, listrik, perawatan, keamanan. Wajar kalau kamu ikut menanggung 5 juta sebulan.
Itu pun sudah murah. Aku menatap Arga, meminta penjelasan. Tapi suamiku tetap diam, menatap jalanan di bawah. Mas, kataku pelan. Bukankah sebelum menikah, kamu bilang apartemen ini sudah lunas, milik pribadi? Bu Sulastri mendengus. Sebuah tawa kecil yang sinis. Jangan banyak tanya, Nara. Kamu ini datang dari keluarga biasa, karyawati biasa. Kamu harus tahu diri, bersyukur kami terima kamu di keluarga ini. Fania menambahkan dengan suara manis yang menusuk. Iya, Mbak Nara. Ini demi kebaikan bersama. Jangan dianggap beban, ya. Aku tidak menjawab. Aku hanya mencatat, diam-diam, seperti yang selalu kulakukan pada laporan keuangan yang penuh keganjilan. Karena aku tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Sebelum aku lanjutkan, biar aku ceritakan sedikit tentang siapa aku di luar rumah ini. Karena di kantor, aku bukan menantu yang bisa diinjak. Aku adalah orang yang ditakuti para penipu. Pekerjaanku adalah membongkar kebohongan dalam angka. Selama 7 tahun, aku menangani kasus-kasus besar. Perusahaan yang menggelembungkan laporan. Direktur yang menyembunyikan aliran dana. Aku pernah duduk berhadapan dengan pria-pria berdasi mahal yang mengira mereka terlalu pintar untuk tertangkap. Satu persatu. Aku menjatuhkan mereka, bukan dengan teriakan. Dengan dokumen. Atasanku pernah berkata, Nara, kamu menakutkan. Kamu bisa duduk diam berjam-jam, lalu tiba-tiba menemukan satu angka yang menghancurkan seluruh pertahanan mereka. Aku tersenyum saat itu. Karena, iya benar, kesabaran adalah senjataku. Aku bisa menunggu. Aku bisa diam. Aku bisa membiarkan orang merasa menang sampai mereka lengah. Sampai mereka menunjukkan semua kartu mereka. Dan sekarang, kemampuan yang sama itu aku bawa pulang. Apartemen ini kubeli 2 tahun lalu, lunas. Atas namaku sendiri. Lewat perusahaan properti kecil yang kukelola di luar pekerjaan auditku. Villa di puncak yang sering mereka pamerkan di acara keluarga. Yang katanya warisan turun-temurun keluarga Sulastri. Juga kubeli 6 bulan lalu. Lewat lelang. Dari pemilik lama yang bangkrut. Pemilik lama itu kebetulan adalah keluarga Bu Sulastri sendiri. Mereka menjualnya diam-diam karena terlilit utang. Lalu menyewanya kembali dari pemilik baru lewat perantara. Dan pemilik baru itu adalah aku. Mereka tinggal di rumah mereka sendiri yang sudah bukan milik mereka. Dan mereka tidak tahu siapa pemiliknya sekarang. Aku tahu semua ini sebelum aku menikah dengan Arga. Aku tidak menikah karena cinta buta. Aku menikah karena aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sejauh mana keluarga ini akan jatuh ketika topeng kesombongan mereka tidak lagi punya pijakan. Malam itu, aku tidak tidur nyenyak. Bukan karena sedih, tapi karena aku sedang menyusun urutan seperti menyusun kertas kerja audit. Satu persatu, rapi. Sampai semua angka bertemu di tempat yang seharusnya. Aku duduk di meja kerjaku sampai dini hari. Di depanku, selembar kertas kosong. Aku menuliskan nama-nama. Bu Sulastri, Vania, Arga. Lalu di bawahnya, aku menuliskan apa yang masing-masing mereka inginkan dariku dan apa yang masing-masing mereka takutkan. Bu Sulastri menginginkan kekuasaan dan gengsi. Ia takut kehilangan muka di depan keluarga besar. Vania menginginkan uang. Ia takut rahasianya terbongkar. Arga menginginkan kedamaian dengan ibunya. Ia takut harus memilih. Ini bukan sekedar konflik keluarga. Ini adalah laporan keuangan yang penuh keganjilan. Dan tugasku, seperti biasa, adalah menemukan satu titik di mana semua kebohongan itu bertemu, lalu menariknya keluar sampai semua runtuh sekaligus. Aku tahu titik itu. Vania. Ia adalah retakan terlemah di tembok mereka. Karena ia yang paling banyak menyembunyikan. Dan orang yang paling banyak menyembunyikan adalah orang yang paling mudah dijatuhkan oleh kebenarannya sendiri. Aku tersenyum sendiri di kegelapan. Lalu, aku tidur. Tenang. Untuk pertama kalinya sejak menikah. Esok paginya, permainan baru dimulai. Aku bangun pukul 5, menyiapkan sarapan. Bukan karena diperintah, tapi karena aku ingin melihat siapa yang akan datang lebih dulu ke meja. Vania turun pertama. Ia melihat meja penuh.
lalu duduk tanpa berterima kasih. Mbak Nara, kopiku kurang manis kemarin, katanya sambil menggeser piring. Tolong lebih diperhatikan. Aku ini adik ipar, bukan tamu. Aku tersenyum. Tentu, Wanya. Aku menuangkan kopi. Sambil itu, aku memperhatikan tas tangan Vania. Tas merek mahal. Lebih mahal dari gaji Arga yang katanya pegawai biasa. Aku menyimpan detail itu di kepalaku. Aku juga memperhatikan hal-hal lain. Cara Vania berbicara dengan ibunya, penuh isyarat tersembunyi. Seolah mereka punya bahasa rahasia. Cara Bu Sulastri selalu menyebut keuangan keluarga dengan nada yang terlalu sering. Terlalu sengaja. Cara Arga selalu menghindar setiap kali topik uang muncul. Bertahun-tahun membaca laporan keuangan mengajariku satu hal. Hal yang paling penting biasanya adalah hal yang orang paling sering ulang atau hal yang orang paling hindari. Dan di rumah ini, keduanya menunjuk ke arah yang sama. Uang. Asetku. Itulah satu-satunya alasan aku ada di sini bagi mereka. Aku tidak marah. Aku justru merasa tenang. Karena ketika kamu sudah tahu apa yang sebenarnya diinginkan lawanmu, permainan menjadi jauh lebih mudah. Bu Sulastri turun. Ia menatap meja, lalu menatapku. Nara, soal uang sewa tadi, transfer hari ini, ya. Ibu butuh untuk arisan. Baik, Bu. Jawabku tenang. Aku transfer 5 juta sore itu. Bukan karena takut, tapi karena setiap transfer meninggalkan jejak. Dan jejak adalah bukti. Seorang auditor tidak pernah membayar tanpa mencatat kemana uang itu pergi. Yang menarik, beberapa jam setelah aku transfer, aku memeriksa. Uang 5 juta itu tidak masuk ke rekening arisan seperti yang Bu Sulastri katakan. Sebagian besar berpindah ke rekening Vania. Aku menyimpan catatan itu. Satu lagi benang yang nanti akan kutarik. Inilah cara mereka bekerja. Bu Sulastri menekan dengan alasan-alasan keluarga. Uang mengalir. Vania menampungnya. Lalu mereka berdua berpura-pura bahwa keluarga sedang kesulitan. Supaya bisa menekan lebih banyak lagi. Sebuah lingkaran yang rapi, tapi tidak cukup rapi untuk lolos dari mata seorang auditor. Insiden yang membuatku semakin yakin terjadi seminggu kemudian. Bu Sulastri memintaku menemaninya ke sebuah acara keluarga besar. Bukan untuk dihormati, tapi untuk dipamerkan sebagai menantu yang tahu diri, yang melayani mertuanya dengan patuh. Sepanjang acara, aku diminta berdiri di belakang, membawakan tasnya, mengambilkan minumnya. Seperti asisten pribadi. Saat ada kerabat yang bertanya pekerjaanku, Bu Sulastri menjawab cepat. Sebelum aku sempat bicara. Oh, dia cuma karyawati kantoran biasa. Untung kami mau menerima dia. Aku diam. Tersenyum. Karena aku tahu suatu hari, di ruangan yang sama, dengan orang-orang yang sama, kebenaran akan terdengar. Dan saat itu tiba. Tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa berkata-kata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti yang sudah kuduga. Aku diperlakukan seperti pembantu di apartemen yang kumiliki sendiri. Pagi aku memasak, siang aku membersihkan, malam aku mencuci. Bu Sulastri mengawasi setiap gerakanku, mencari celah untuk dikomentari. Lantainya masih licin. Kamu tidak becus. Sayurnya keasinan. Di keluarga kami tidak biasa makan begini. Pakaian Vania belum disetrika. Kamu ini istri macam apa? Insiden pertama yang benar-benar membuatku terdiam terjadi pada hari keempat. Bu Sulastri masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia membuka lemariku, memeriksa pakaianku satu persatu, lalu mengeluarkan beberapa tas dan sepatu yang menurutnya terlalu mahal untuk seorang menantu sepertiku. Dari mana kamu dapat barang-barang ini? Tanyanya curiga. Karyawati biasa tidak punya barang seperti ini. Kamu menyembunyikan sesuatu dari kami. Aku hanya menjawab pelan. Itu hadiah, Bu. Padahal itu kubeli sendiri bertahun-tahun lalu dari uang hasil kerjaku. Tapi aku tidak ingin membuka kartu terlalu dini. Bu Sulastri menyita 2 tas itu. Biar Vania yang pakai. Kamu tidak pantas. Aku tidak melawan. Aku mencatat. Penyitaan barang pribadi. Hari keempat. Insiden kedua terjadi seminggu kemudian. Aku pulang larut dari kantor karena ada audit mendadak. Saat aku sampai, pintu apartemenku dikunci dari dalam. Aku mengetuk.
Tidak ada yang membuka selama hampir 1 jam. Saat akhirnya, Fania membuka pintu. Ia tersenyum manis. Maaf, Mbak Nara. Kami pikir kamu menginap di kantor. Lain kali, kabari, ya. Ini kan rumah keluarga, ada aturannya. Aku mengangguk. Mereka mengunciku di luar apartemenku sendiri. Aku mencatat itu juga. Insiden ketiga lebih menyakitkan. Suatu pagi, Fania menumpahkan kopi ke laptopku yang berisi seluruh kertas kerjaku. Ia bilang tidak sengaja, tapi aku melihat senyum kecil di sudut bibirnya saat aku panik. Untungnya, semua data pentingku sudah lama kuamankan di tempat lain. Tapi ia tidak tahu itu. Ups, katanya santai. Maaf ya, Mbak. Lain kali jangan taruh laptop sembarangan. Insiden keempat. Bu Sulastri mulai menyebar cerita ke tetangga dan keluarga bahwa aku menantu yang sombong, pelit, dan tidak mau membantu keluarga. Beberapa kerabat mulai menelponku, menasihatiku supaya lebih tahu diri. Reputasiku dirusak pelan-pelan, tanpa aku sempat membela diri. Insiden kelima terjadi saat aku sakit. Demam tinggi, hampir 40 derajat. Aku berbaring di kamar. Bukannya merawatku. Bu Sulastri mengetuk pintu dan berkata, "Jangan pura-pura sakit untuk menghindari pekerjaan. Bangun. Masak untuk Fania. Dia juga tidak enak badan." Aku bangun. Aku memasak dengan tubuh menggigil, karena aku tahu setiap penghinaan ini sedang kucatat, dan suatu hari akan kubacakan. Insiden keenam adalah yang paling menyakitkan secara batin. Suatu sore, ibu kandungku datang berkunjung. Ia hanya ingin melihat keadaanku, membawa rantang berisi masakan kesukaanku. Bu Sulastri menyambutnya dengan dingin. Ia tidak menawari ibuku duduk dengan layak. Ia berkata di depan ibuku, "Anak ibu ini memang susah diajari sopan santun. Mungkin karena didikan yang kurang." Aku melihat wajah ibuku berubah. Ia tidak membalas. Ia hanya menggenggam tanganku dan berbisik, "Sabar, Nak." Tapi aku tahu ia terluka. Dan luka itu, lukanya, jauh lebih dalam menusukku daripada semua hinaan yang ditujukan padaku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa marah yang sesungguhnya, bukan marah yang meledak. Marah yang dingin, marah yang membuatku semakin yakin mereka harus kehilangan semua yang mereka banggakan. Insiden ketujuh menjadi titik balik. Bu Sulastri, tanpa izinku, mengundang seorang makelar ke apartemen. Ia ingin menilai apartemen ini untuk dijual, katanya, supaya keluarga punya modal mengatasi krisis. Ia bahkan belum tahu siapa pemilik apartemen yang sedang ia coba jual itu. Ia berdiri di ruang tamuku, menunjuk-nunjuk, menjelaskan kepada makelar seolah semua ini miliknya. Aku berdiri di pintu, menyaksikan. Tenang, karena aku tahu kesombongan yang sudah sampai ke titik ini hanya tinggal menunggu jatuhnya. "Maaf," kataku pada makelar itu, "apartemen ini tidak dijual dan saya minta Anda pergi." Bu Sulastri menatapku tajam. "Beraninya kamu mengusir tamu ibu di rumah ibu sendiri." Aku hanya tersenyum. "Rumah ibu, Bu. Kita lihat saja nanti." Makelar itu pergi dengan bingung. Bu Sulastri marah besar malam itu, tapi aku sudah tidak peduli. Karena dalam kepalaku, semua sudah siap. Aku hanya menunggu satu langkah lagi dari mereka. Langkah yang akan membuat semuanya runtuh dalam 1 hari. Arga tidak pernah membelaku. Sekali, 2 kali. Aku menatapnya, berharap ia bicara, tapi suamiku hanya menunduk, lemah, patuh pada ibunya seperti anak kecil yang takut dimarahi. Suatu malam, aku mencoba berbicara dengannya. "Mas, aku merasa diperlakukan seperti pembantu di rumah ini." Arga menghela napas panjang. "Sabar, Nara, ibu sudah tua. Ini cuma soal penyesuaian. Kamu yang harus mengalah." Aku selalu mengalah. "Mas?" "Ya, karena itu memang tugasmu sebagai menantu." Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu kukira teduh, sekarang hanya terlihat seperti dinding kosong. Tidak ada yang bisa kuandalkan di balik mata itu. Malam itu,
Aku berhenti berharap pada Arga. Sepenuhnya, aku tidak menangis. Aku hanya membuka laptop, masuk ke folder terkunci, dan membaca ulang sertifikat apartemen dan villa. Atas namaku, hitam di atas putih. Aku menutup laptop dengan tenang. Mereka boleh menghinaku hari ini, karena setiap hinaan sedang kucatat. Dan suatu hari, semua catatan ini akan kubacakan. Yang aneh, di rumah aku diperlakukan seperti tidak berarti. Tapi di kantor, pada minggu yang sama, aku justru memimpin sebuah audit besar terhadap perusahaan yang menggelembungkan asetnya hingga puluhan miliar. Direktur perusahaan itu, pria berusia 60 tahun, dengan reputasi besar, duduk di hadapanku, mencoba menjelaskan angka-angka yang tidak masuk akal. Aku mendengarkan dengan tenang. Lalu aku meletakkan satu lembar dokumen di mejanya. Satu lembar. Dan seluruh pertahanannya runtuh. Dari mana Anda dapat ini? Tanyanya. Wajahnya pucat. Dari jejak yang Anda tinggalkan sendiri. Pakistan, jawabku. Orang selalu meninggalkan jejak. Mereka hanya berharap tidak ada yang cukup sabar untuk mencarinya. Malam itu, aku pulang ke apartemen. Dari ruangan tempat aku menjatuhkan direktur sombong, ke ruangan tempat aku diperlakukan seperti pembantu. Dua dunia yang berbeda, tapi aku tahu keduanya bekerja dengan hukum yang sama. Kesombongan selalu meninggalkan jejak, dan jejak selalu bisa ditarik. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menarik jejak keluarga ini. Minggu kedua, tekanan meningkat. Bu Sulastri datang ke kamarku pagi-pagi sambil membawa setumpuk dokumen. Fania mengikutinya. Tersenyum seperti biasa. Nara, kita perlu bicara serius, kata Bu Sulastri. Keluarga kami sedang ada sedikit kesulitan keuangan. Hanya sementara. Kami butuh kamu menandatangani ini. Aku menerima dokumen itu, membacanya pelan, sangat pelan, karena aku tahu cara membaca dokumen jebakan. Bertahun-tahun aku membaca kontrak yang dirancang untuk menipu. Aku tahu di mana jebakan biasanya disembunyikan, di klausul kecil di bagian bawah, di kata-kata yang terdengar biasa, tapi punya makna hukum yang dalam, di tanda tangan yang diminta terburu-buru, sebelum korban sempat berpikir. Dan dokumen ini dirancang dengan cara yang sama. Itu adalah surat kuasa, yang isinya memberikan Bu Sulastri hak untuk mengatur seluruh rekening dan asetku atas nama pengelolaan keuangan keluarga. Di bagian bawah, dengan huruf kecil, ada klausul yang memberi hak untuk memindah tangankan aset tanpa persetujuan tambahan dariku. Sekali aku tanda tangan, semua yang kumiliki bisa berpindah tangan hanya dengan tanda tangan Bu Sulastri. Aku mengangkat wajah. Ini surat kuasa penuh. Bu, atas semua rekening saya, bahkan atas aset saya, hanya formalitas, kata Fania. Cepat, supaya keuangan keluarga teratur. Ibu kan lebih berpengalaman. Mbak Nara percaya keluarga, kan? Aku menatap Fania, senyumnya manis. Tapi matanya tidak. Matanya adalah mata seseorang yang sedang menghitung berapa banyak yang bisa ia ambil dariku. Aku mengenali tatapan itu. Aku sudah melihatnya ratusan kali di ruang rapat, di wajah para penipu yang kuhadapi. Disinilah aku melihat wajah asli mereka. Bukan sekedar mertua yang galak, tapi dua orang yang sudah merencanakan ini sejak awal. Fania bukan adik ipar yang naif. Ia otaknya, ia yang menyusun, ibunya yang menekan. Dan Arga, suamiku, adalah umpan yang mereka pasang setahun lalu untuk menarikku masuk. Aku tersenyum. Senyum yang tidak mereka mengerti. Saya perlu waktu untuk membaca lebih teliti. Bu, dokumen seperti ini tidak boleh ditandatangani terburu-buru. Wajah Bu Sulastri mengeras. Kamu meragukan keluarga sendiri. Saya hanya teliti. Bu, itu pekerjaan saya. Mereka pergi dengan wajah masam. Tapi aku tahu, mereka tidak akan berhenti. Orang yang sudah berani meminta surat kuasa penuh, tidak akan mundur hanya karena ditolak sekali. 2 hari kemudian, mereka mencoba lagi. Kali ini, dengan cara yang lebih halus, lebih licik. Bu Sulastri tiba-tiba berpura-pura sakit. Ia berbaring di kamar, mengerang. Memanggil Arga. Saat aku masuk untuk melihat keadaannya, ia menggenggam tanganku dengan air mata. Nara, ibu mungkin tidak punya banyak waktu lagi, katanya lirih.
Ibu cuma ingin keluarga ini aman sebelum ibu pergi. Tolong, tanda tangani surat itu. Demi ketenangan ibu. Fania berdiri di sudut, menyeka air mata palsu. Mbak Nara, tolonglah. Ibu sudah tua. Jangan sampai Mbak menyesal nanti. Aku hampir tertawa melihat pertunjukan itu. Tapi aku menahan diri. Aku tahu ini hanya babak baru dari permainan yang sama. Tentu. Bu, jawabku lembut. Tapi saya ingin notaris yang membacakannya, supaya semuanya sah dan tidak ada yang dirugikan, termasuk ibu. Wajah Bu Sulastri yang tadi lemah seketika mengeras, karena ia tahu notaris berarti saksi, dan saksi berarti jejak. Tidak perlu notaris, katanya cepat. Lupa pada sandiwara sakitnya. Ini urusan keluarga. Justru karena urusan keluarga, harus jelas. Bu, ia tidak menjawab, tapi dari sorot matanya, aku tahu. Kesabarannya sudah habis. Dan orang yang kehabisan kesabaran akan melakukan langkah terakhir yang nekat. Aku menunggu langkah itu. Malam itu, aku menelpon Pak Hendra, notaris pribadiku. Orang yang sama yang mengurus sertifikat apartemen dan villa 2 tahun lalu. Pakistan, saya rasa waktunya sudah dekat, kataku. Tolong siapkan semua dokumen asli, sertifikat, akta lelang villa lengkap dengan riwayat kepemilikan, dan satu lagi, mutasi rekening yang saya kirim minggu lalu. Siap. Bu Nara, jawabnya. Anda yakin ingin membuka semuanya sekaligus? Ya, Pakistan, sekali buka semuanya. Saya tidak suka menyelesaikan sesuatu setengah-setengah. Saya mengerti. Kapan Anda butuh saya? Saya akan menelpon. Tapi, siapkan diri. Mungkin besok. Aku menutup telepon, lalu menatap langit Jakarta dari jendela lantai 20. Mereka pikir mereka sedang menjebakku. Padahal mereka sedang berjalan masuk ke ruangan yang sudah kukunci dari luar. Keesokan harinya, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Minggu itu juga, aku mulai menelusuri jejak keuangan keluarga Sulastri dengan cara yang paling kupahami. Sebagai auditor, aku tahu di mana mencari. Aku tidak menyentuh apa yang bukan hakku. Tapi catatan publik, akta jual beli, riwayat lelang. Semua itu terbuka bagi siapapun yang tahu cara membacanya. Yang kutemukan membuatku terdiam. Keluarga Sulastri tidak sekaya yang mereka tunjukkan. Villa yang sudah kubeli itu hanyalah satu dari beberapa aset yang mereka jual diam-diam selama 3 tahun terakhir. Mereka hidup dari topeng. Mereka pinjam ke sana, gadai ke sini, hanya untuk mempertahankan gambaran keluarga kaya di depan kerabat. Dan di tengah semua itu, ada satu rekening yang terus menyedot uang keluar. Rekening atas nama Fania. Aku menyalin semua jejak itu. Rapi. Bertanggal. Seperti kertas kerja audit yang siap dipresentasikan. Aku tidak tahu kapan aku akan membutuhkannya. Tapi seorang auditor selalu menyimpan bukti. Jauh sebelum ia tahu untuk apa bukti itu nanti. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur nyenyak karena aku tahu papan caturnya sudah lengkap. Aku hanya menunggu mereka menggerakkan bidak terakhir. Dan mereka menggerakkannya lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan harinya, tekanan berubah menjadi penghinaan terbuka. Bu Sulastri mengundang seluruh keluarga besar ke apartemen. Paman, bibi, sepupu Arga, semua datang. Katanya acara halal bihalal kecil, tapi aku tahu itu jebakan sosial. Mereka ingin mempermalukanku di depan banyak orang, supaya aku menyerah dan menandatangani surat kuasa itu. Aku memasak untuk 20 orang sendirian. Rendang, opor, semua. Sementara Fania duduk memamerkan tas barunya kepada para sepupu. Sejak pagi aku berdiri di dapur. Tangan-tanganku bekerja, tapi pikiranku tenang. Setiap kali ada tamu yang lewat dan memandangku dengan iba, aku hanya tersenyum. Mereka pikir aku menantu malang yang sedang diuji. Mereka tidak tahu. Hari ini bukan ujian untukku. Hari ini adalah ujian untuk mereka semua. Para sepupu Arga datang dengan pakaian terbaik. Mereka berbisik-bisik tentangku. Itu menantu baru yang katanya susah diatur. Kasihan Bu Sulastri, dapat menantu yang tidak tahu diri. Aku mendengar semuanya. Aku tidak tersinggung.
karena aku tahu dalam beberapa jam kata-kata mereka akan berbalik arah sepenuhnya. Saat semua berkumpul, Bu Sulastri memulai pertunjukannya. Nah, semuanya, katanya lantang. Aku ingin kalian tahu, menantuku ini dari keluarga sederhana, tapi kami terima dia dengan tangan terbuka. Sayang, dia agak susah diatur. Bahkan untuk urusan keuangan keluarga, dia menolak membantu. Para tamu menatapku. Ada yang mencibir, ada yang berbisik. Fania menambahkan, suaranya terdengar prihatin yang dibuat-buat. Kasihan ya, Bu. Mungkin Mbak Nara belum paham arti keluarga. Di tempat asalnya mungkin berbeda. Tangan seorang bibi menepuk bahuku. Kasihan yang merendahkan. Sabar ya. Nak, belajar pelan-pelan jadi menantu yang baik. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. Tenang. Sedatar permukaan air di dalam gelas. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan. Hari penyelesaian itu adalah hari ini. Bu Sulastri, kataku pelan. Tapi semua orang mendengar. Boleh saya bicara di depan semua orang? Karena ini soal keluarga. Biar semua tahu. Bu Sulastri tersenyum menang. Ia pikir aku akan menyerah. Ia pikir aku akan menangis dan minta maaf. Silakan, katanya. Akui saja kesalahanmu. Aku mengeluarkan ponselku. Menelpon Pak Hendra. Pak Hendra, tolong naik. Saya tunggu di lantai 20. 5 menit kemudian, pintu apartemen terbuka. Pak Hendra masuk, membawa map tebal berwarna coklat. Ia menundukkan kepala sopan kepadaku. Selamat siang, Bu Nara. Semua dokumen sudah saya bawa. Suasana berubah. Bu Sulastri menatap map itu. Fania berhenti tersenyum. Para tamu saling berpandangan, bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi mereka merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Udara di ruangan itu menjadi berat. Siapa ini? Tanya Bu Sulastri. Suaranya mulai goyah. Notaris saya, jawabku tenang. Pak Hendra, tolong bacakan dokumen pertama. Pak Hendra membuka map. Sertifikat hak milik atas apartemen ini, tower ini. Unit lantai 20, atas nama Nara. Dibeli lunas 2 tahun lalu. Sah dan terdaftar di Badan Pertanahan. Ruangan senyap. Seperti seseorang menarik semua udara keluar sekaligus. Bu Sulastri tertawa kaku. Tawa yang tidak meyakinkan siapapun. Itu palsu. Apartemen ini milik keluarga kami. Sudah turun-temurun. Dokumen ini terdaftar resmi. Bu, kata Pak Hendra, tenang. Bisa diverifikasi siapa saja, termasuk ibu. Dokumen kedua. Pak Hendra, kataku. Akta lelang atas villa di Puncak. Properti yang dilelang oleh pengadilan 2 tahun lalu karena pemilik sebelumnya gagal bayar utang sebesar 4 miliar. Pemenang lelang dan pemilik sah saat ini atas nama Nara. Pak Hendra mengangkat 1 lembar. Dan ini riwayat kepemilikan sebelumnya atas nama keluarga Sulastri. Sebuah piring jatuh dari tangan salah satu sepupu. Pecah di lantai. Tidak ada yang bergerak untuk membersihkannya. Seorang bibi yang tadi menepuk bahuku dengan kasihan, kini menutup mulutnya dengan tangan. Seorang paman menggeleng pelan. Tidak percaya. Semua mata kini bergantian menatap aku. Dokumen di tangan Pak Hendra. Dan Bu Sulastri yang berdiri membatu. Bu Sulastri berdiri. Wajahnya pucat. Telunjuknya gemetar mengacung ke arahku. Kamu menipu kami. Aku menatapnya tanpa berkedip. Tidak. Bu, saya tidak menipu siapapun. Saya hanya membeli apa yang ibu jual 2 tahun lalu. Keluarga ibu menjual villa itu diam-diam untuk menutup utang. Lalu ibu menyewanya kembali lewat perantara, supaya tetap bisa membanggakannya di depan keluarga. Saya yang membelinya, lewat lelang resmi, dengan uang saya sendiri. Itu tidak mungkin, suara Bu Sulastri bergetar. Kamu cuma karyawati. Dari mana uangmu? Dari pekerjaan saya, Bu. Dan dari perusahaan kecil yang saya kelola di luar kantor selama bertahun-tahun. Sementara ibu sibuk menilai saya dari pakaian dan tas. Saya sibuk membangun. Diam-diam, karena saya percaya kerja yang sesungguhnya tidak perlu diumumkan. Aku berbalik menatap para tamu. Selama ini,
Ibu meminta saya membayar sewa 5 juta sebulan untuk tinggal di apartemen yang saya beli sendiri. Dan kemarin, ibu meminta saya menandatangani surat kuasa atas seluruh rekening saya. Atas nama keluarga, bisik-bisik menjalar di antara para tamu. Wajah-wajah yang tadi mencibir, kini menatap Bu Sulastri dengan ekspresi berbeda. Seorang paman tua berdiri. Sulastri, ini benar. Kamu menjual villa keluarga tanpa memberitahu kami. Kami semua mengira itu masih milik keluarga. Bu Sulastri tidak bisa menjawab. Wajahnya yang biasa angkuh, kini retak di depan semua orang yang selama ini ia kuasai dengan kebohongan. Fania melangkah maju, mencoba menyelamatkan keadaan. Mbak Nara, ini salah paham. Kita bisa bicara baik-baik. Kita kan keluarga. Aku menatapnya. Lama. Keluarga. Banya. Kamu yang menyusun surat kuasa itu, kan? Aku tahu. Karena dokumen itu disusun oleh pengacara, bukan oleh ibu yang katanya hanya ibu rumah tangga. Bahasa hukumnya terlalu rapi. Dan tas yang kamu pamerkan setiap hari itu, dibeli dari mana? Dari uang sewa yang kalian peras dariku, atau dari rekening keluarga yang sedang krisis? Fania membeku, wajahnya memerah, lalu memutih. Kamu tidak punya bukti, katanya. Suaranya mulai pecah. Aku tersenyum tipis. Vania, aku seorang auditor. Aku tidak pernah berbicara tanpa bukti. Aku tahu satu hal lagi yang belum kukatakan. Aku menyimpannya sampai akhir. Pak Hendra, dokumen terakhir. Pak Hendra mengeluarkan selembar mutasi rekening. Riwayat transfer ke rekening atas nama Fania selama 6 bulan terakhir. Total 400 juta. Bersumber dari rekening keluarga Sulastri yang sedang dinyatakan dalam kesulitan keuangan. Suasana ruangan berubah total. Para tamu yang tadi menatapku dengan kasihan, kini menatap Fania dengan ngeri. Bu Sulastri menoleh ke arah Fania. Syok. Fania, uang itu. Kamu bilang untuk membayar utang keluarga. Fania menunduk. Tidak bisa menjawab, jawab ibu. Fania. Suara Bu Sulastri meninggi. Kali ini bukan padaku, tapi pada anaknya sendiri. Fania mundur selangkah. Aku cuma pinjam. Bu, aku akan kembalikan 400 juta. Bu Sulastri terduduk di sofa. Itu uang terakhir kita. Uang yang seharusnya untuk menutup utang bank. Rupanya, di balik semua ini, Fania bukan hanya menjebakku. Ia juga diam-diam menguras keluarganya sendiri. Krisis keuangan keluarga itu, sebagian besar, adalah ulahnya. Dan mereka berdua merencanakan mengambil asetku untuk menutupi lubang yang dibuat Fania. Ibunya menekan dari depan, anaknya menggali dari belakang. Arga akhirnya bersuara untuk pertama kalinya hari itu. Suaranya gemetar. Bu, Van, ini benar semua. Selama ini, kalian membohongi aku juga. Tidak ada yang menjawab. Diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku menarik napas, lalu berbicara dengan suara yang tenang. Tapi setiap kata jatuh seperti palu. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak perlu, karena di ruangan itu, semua mata sudah tertuju padaku. Bukan lagi pada Bu Sulastri yang biasa berkuasa. Bukan lagi pada Fania yang biasa memikat. Pada aku, perempuan yang selama ini mereka kira diam karena lemah. Mulai hari ini, saya cabut izin tinggal kalian di apartemen ini dan di Villa Puncak. Kalian punya waktu 30 hari untuk pindah. Sesuai hukum. Pak Hendra akan mengurus surat pemberitahuannya. Kamu tidak bisa mengusir kami, teriak Bu Sulastri. Aku ibu mertuamu. Saya bisa, Bu, karena ini rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya. Hukum berpihak pada pemilik yang sah. Aku menoleh ke arah Arga, suamiku. Pria yang tidak pernah sekalipun membelaku. Dan kamu. Mas, aku sudah menyiapkan surat gugatan cerai. Pak Hendra membawanya. Kamu tidak perlu khawatir soal harta, karena tidak ada hartamu yang kuambil. Semua yang ada di rumah ini memang tidak pernah jadi milikmu. Arga jatuh terduduk di sofa, wajahnya hancur. Ia akhirnya mengerti. Ia kehilangan segalanya. Karena ia tidak pernah punya keberanian untuk berdiri di sisi orang yang benar. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak menangis. Aku tidak melempar apapun. Aku hanya mengambil tasku,
menatap mereka satu persatu untuk terakhir kalinya, lalu berjalan menuju balkon untuk menghirup udara. Di belakangku, aku mendengar Bu Sulastri mulai menangis. Aku mendengar Fania mencoba membela diri pada para tamu. Aku mendengar Arga memanggil namaku dengan suara pecah. Aku tidak menoleh, tapi sebelum aku sampai ke balkon, terjadi sesuatu yang akan kuingat seumur hidupku. Bu Sulastri, perempuan yang 3 minggu lalu berdiri angkuh menuntut sewa 5 juta, kini turun dari sofa. Perlahan, lututnya menyentuh lantai marmer yang dulu ia banggakan. Tangannya terulur ke arahku. Nara, tolong. Suaranya pecah. Jangan usir kami. Ibu, mohon. Ibu salah. Ibu minta maaf. Di sebelahnya, Fania ikut berlutut. Air matanya kali ini sungguhan. Mbak Nara, ampuni kami. Kami akan kembalikan semuanya. Tolong jangan biarkan kami jadi gelandangan. Para tamu terdiam menyaksikan. Pemandangan yang 3 minggu lalu mustahil dibayangkan. Ibu mertua dan adik ipar yang dulu menginjakku, kini berlutut di kakiku. Di lantai apartemen yang ternyata milikku. Aku berhenti melangkah. Aku menatap mereka. Lama. Dan untuk sesaat, ada bagian kecil dalam diriku yang merasa kasihan. Tapi aku ingat ibuku yang dipermalukan. Aku ingat tubuhku yang menggigil demam sambil dipaksa memasak. Aku ingat semua pagi yang dimulai dengan hinaan. Aku berbicara dengan suara paling tenang yang kupunya. Bangunlah, Bu. Berlutut tidak akan mengubah apapun. Saya tidak meminta kalian berlutut. Saya hanya meminta kalian pergi. 30 hari, itu sudah lebih dari adil. Aku berbalik. Dan kali ini, aku benar-benar tidak menoleh lagi. Bu Sulastri dan Fania pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Kontrakan. Bukan rumah mewah yang dulu mereka banggakan. Para tamu yang dulu menghormati mereka, kini menjauh. Karena cerita itu menyebar di seluruh keluarga besar. Kabar tentang villa yang dijual diam-diam. Tentang utang yang ditutupi dengan kebohongan. Tentang uang 400 juta yang hilang. Semua itu menjadi bahan pembicaraan di setiap acara keluarga. Bu Sulastri yang dulu duduk di kursi terhormat, kini tidak diundang kemana-mana. Kekuasaan yang ia bangun di atas penghinaan runtuh secepat ia membangunnya. Fania diselidiki keluarganya sendiri atas uang 400 juta yang ia ambil. Tidak ada lagi yang percaya padanya. Tas-tas mahalnya satu persatu ia jual untuk bertahan hidup. Pria yang dulu dekat dengannya, yang katanya akan menikahinya, menghilang begitu tahu Fania tidak lagi punya apa-apa. Ia yang dulu paling pandai membaca kelemahan orang lain, akhirnya menjadi orang yang paling sendirian. Arga, suamiku yang dulu, tinggal bersama mereka. Pegawai biasa, dengan gaji biasa, yang sekarang harus menanggung ibu dan adiknya tanpa apartemen mewah, tanpa villa, tanpa istri yang dulu menanggung semuanya dalam diam. Beberapa kali ia mencoba menghubungiku, mengirim pesan panjang, meminta maaf, mengatakan ia baru sadar betapa berharganya aku, betapa ia menyesal tidak pernah membelaku. Aku membaca pesan-pesan itu sekali, lalu aku tidak membalas. Bukan karena aku membencinya, tapi karena penyesalan yang datang setelah semuanya hilang. Bukan lagi tanggung jawabku untuk menampungnya. Perceraian kami selesai dengan cepat. Aku tidak meminta apapun darinya. Aku tidak perlu. Aku kembali ke apartemenku. Apartemen yang sama, di lantai 20 yang sama. Tapi sekarang sunyi, tenang. Milikku sepenuhnya, tanpa suara yang menghinaku setiap pagi. Aku mengganti seluruh perabotan. Aku membuka jendela lebar-lebar. Aku menanam beberapa pot bunga di balkon. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, apartemen itu terasa seperti rumah. Rumahku. Pagi-pagi, aku menyeduh kopi sendiri, tanpa ada yang mengomel bahwa kopiku kurang manis. Aku memasak apa yang kusuka, tanpa ada yang bilang masakanku keasinan. Aku duduk di meja kerjaku, membuka folder kerja yang baru. Hidupku kembali menjadi milikku. Villa di puncak kuubah menjadi tempat peristirahatan. Sesekali aku ke sana di akhir pekan, duduk di teras yang dulu mereka banggakan, menikmati udara yang dulu mereka kira milik mereka. Aku tidak pernah datang dengan kemarahan. Aku datang dengan ketenangan, karena keadilan yang sejati
tidak pernah berisik. Beberapa bulan kemudian, karirku semakin menanjak. Firma tempatku bekerja mengangkatku menjadi kepala divisi audit. Perusahaan propertiku yang dulu kecil, kini berkembang. Aku membeli aset-aset baru, kali ini tanpa perlu menyembunyikannya dari siapapun, karena tidak ada lagi yang perlu kuwaspadai di rumah. Aku juga memboyong ibu kandungku tinggal lebih dekat denganku. Perempuan yang dulu dipermalukan di apartemen ini, kini sesekali datang berkunjung, duduk di balkon yang sama, menyeruput teh sambil tersenyum. Setiap kali aku melihatnya bahagia, aku tahu semua yang kulalui sepadan. Suatu hari, di sebuah pusat perbelanjaan, aku tidak sengaja berpapasan dengan Vania. Ia terlihat lelah, pakaiannya sederhana. Tas mahalnya sudah lama hilang. Ia melihatku, lalu cepat-cepat menunduk dan berbalik arah. Aku tidak mengejarnya. Aku tidak menyapanya. Aku hanya melanjutkan langkahku. Karena bagiku, ia sudah bukan siapa-siapa. Bukan lawan, bukan musuh, bukan adik ipar. Hanya seseorang dari masa lalu yang memilih jalan yang salah dan sekarang harus berjalan di atasnya sendirian. Itulah hukuman yang sesungguhnya, bukan penjara. Bukan kehancuran yang dramatis, tapi harus hidup setiap hari. Dengan kesadaran bahwa kamu pernah memiliki segalanya, lalu menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Hari itu aku menyadari satu kebenaran. Hukuman terbaik bagi orang yang pernah menindas bukanlah kehancuran di tanganmu. Hukuman terbaik adalah membiarkan mereka tetap hidup, sehat, dan sadar. Menyaksikan keberhasilanmu dari kejauhan, sambil memikul penyesalan sepanjang sisa hidup mereka. Aku tidak pernah membenci mereka dengan teriakan. Aku hanya berhenti memberi mereka tempat dalam hidupku. Kadang orang bertanya, apakah aku puas dengan apa yang terjadi? Jawabanku selalu sama. Aku tidak mencari kepuasan. Aku mencari keadilan. Dan keadilan ketika datang tidak terasa seperti kemenangan yang meriah. Ia terasa seperti udara segar setelah lama tercekik. Seperti rumah yang akhirnya sunyi. Seperti pagi yang akhirnya tenang. Aku tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri sendiri. Aku hanya menolak menjadi tangga bagi kesombongan mereka. Dan saat tangga itu ditarik, mereka jatuh karena beban mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dan jangan pernah meninjak orang yang diam. Karena diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah orang yang sedang menghitung. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu yang diam karena menghormati, yang mengalah karena ingin menjaga keutuhan keluarga. Untuk kalian, aku ingin berkata, menghargai diri sendiri bukan kesombongan. Itu adalah kewajiban. Ada juga banyak suami seperti Arga yang memilih diam karena takut, lalu kehilangan segalanya, karena tidak pernah berani berpihak pada yang benar. Dan ada pula para ibu mertua, juga para adik ipar, yang mengira kekuasaan dalam keluarga bisa dibangun di atas penghinaan. Mereka lupa, semua yang dibangun di atas kesombongan akan runtuh pada waktunya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam dan terinjak atau diam dan bersiap. Aku memilih yang kedua. Kalau kalian punya kisah sendiri tentang keluarga, harga diri, dan keadilan, ceritakan di kolom komentar. Aku akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.